Assalamualaikum Ustaz, apa benar tauhid itu dibagi tiga? Sebenarnya tak ada yang membagi tauhid itu dengan tiga. Adanya tauhid dibagi tiga itu di zamannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dibagi tauhid menjadi tiga dan dia mengambil rujukan daripada Ibnu Taimiyah. Dibagi kepada tiga, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada sam'iyat atau asma' sifat, asma' was sifat. Tapi menurut orang ahli sunnah wal jamaah, tiga akidah atau tauhid. Uluhiyah tentang sifat ketuhanan, wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Yang kedua, sifat. Yang kedua, an-nubuwah, sifat yang wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, yang jaiz bagi Nabi. Yang ketiga, sam'iyat, ay minal ghaibat, seperti surga, neraka, sirat. Ini tiga ni pembagian ahli sunnah wal jamaah. Uluhiyah, sam'iyat, uluhiyah, nubuwah dan sam'iyat. Pak Ustaz, bagaimana tauhid yang dibagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Ini pembagian Ibnu Taimiyah. Kata dia rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menuhankan rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Uluhiyah itu Allah saja yang disembah. Asma wa sifat, namanya hanya nama-nama Allah, tak boleh nama yang kita buat-buat. Ini yang membagi ini Ibnu Taimiyah. Ijtihad dia ini ditolak oleh Asy'ari. Ini konflik antara Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah. Saya Asy'ariyah, saya tak membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ucapan mereka, pembagian tauhid menjadi tiga, baru pertama dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, lalu diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka jawaban kita, ulama terdahulu pun sudah membagi tauhid menjadi tiga. Oleh karena itu di sini kami nukilkan dari Imam Abu Hanifah, imam madhab yang pertama, wafat tahun 150 Hijriah, dan dua murid beliau, Imam Abu Yusuf, wafat tahun 182 Hijriah, dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, wafat tahun 189 Hijriah. Akidah mereka bertiga dinukil oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wafat tahun 321 Hijriah. Mereka berkata, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kami berpendapat bahwa dalam mentauhidkan Allah, maka kami meyakini innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sampai di sini mencakup pada tiga macam tauhid. Tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, tidak pula dalam uluhiyah, tidak pula dalam al-asma wa sifat. Kemudian dirinci, wala syai'a mithluhu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini tauhid al-asma wa sifat. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada yang dapat melemahkan Allah. Ini tauhid rububiyah. Karena Allah yang maha agung, yang maha kuat, maha perkasa, yang mencipta, menguasai dan mengatur segala sesuatu, maka tidak ada yang dapat melemahkannya. Ini tauhid rububiyah. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ini tauhid uluhiyah. Biarpun tidak dinamakan dengan penamaan yang sama, tapi isinya sama. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Berikutnya, nukilan dari Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, wafat tahun 387 Hijriah. Ini masih jauh sebelum kelahiran Ibnu Taimiyah, apalagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Anna aslal iman billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman bihi thalathatu asya'. Bahwasanya pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan atas hamba untuk diyakini dalam penetapan iman kepadanya ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama, an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini rabbaniyah Allah. Rabbaniyah artinya sama dengan rububiyah, dari kata Rabb. Liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli ta'til alladzina la yuthbituna sani'ah. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan para pengingkar yang tidak meyakini adanya pencipta. Tidak beriman kepada pencipta berarti tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Maka kalau begitu kita harus beriman kepada rububiyah agar kita berbeda dengan para pengingkar tersebut. Ats-tsani, yang kedua, an ya'taqida wahdaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini wahdaniyah Allah. Maksudnya meyakini uluhiyah Allah, hanya Dia yang berhak disembah. Maka ini tauhid uluhiyah. Liyakuna mubayyinan bidzalika madzahiba ahli syirki alladzina aqarru bisani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan ajaran-ajaran para pelaku syirik yang mengimani adanya pencipta namun menyekutukannya dalam ibadah dengan selainnya. Seperti musyrikin jahiliyah, beriman Allah itu pencipta tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Meskipun mereka masih menyembah kepada Allah, berarti mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Wa tsalits, yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bis sifati allati la yajuzu
yajuzu illa an yakuna mausufan biha. Hendaklah seorang hamba meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan kecuali hanya baginya. Maka ini tauhid al-asma wa sifat. Kita yakin nama-nama dan sifat Allah itu khusus baginya, minal ilmi wal qudrah wal hikmah wa sairi ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Di antaranya sifat ilmu, qudrah, hikmah, dan semua sifat yang dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, begitu pula di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi. Ya. Muncul sebagian syubhat yang diserukan oleh para ahlul bidah, ya, orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah adalah bid'ah, tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW, tidak pernah disampaikan oleh para sahabat, tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in, tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif Nabi tidak pernah berkata ketahuilah tauhid menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar, ya. Kenapa? Karena pembagian ini, ya, memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3. Namun secara prakteknya memang ada pembagian seperti ini. Ada pembagian seperti ini, ya. Ini sama seperti tatkala dalam hukum-hukum fikih, secara prakteknya di zaman Nabi, fikih itu terbagi menjadi 3. Hukum-hukum, ada hukum artinya mubah, ada menjadi 5. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang wajib. Demikianlah para ahli fikih tatkala bagi hukum menjadi 5. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi SAW. Bahwasanya ketahuilah para sahabatku, hukum fikih terbagi menjadi 5. Ini Nabi tidak pernah mengatakan, dalam hadis palsu pun tidak ada. Ya, tetapi setelah diteliti, ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 5. Sama, masalah bagian tauhid menjadi 3. Ini hanya sekedar penelitian, sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi 3 untuk memudahkan belajar. Ini bukan perkara yang baru, perkaranya sudah ada, cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru. Tapi yang dijelaskan memang sudah ada. Sama seperti kita katakan hukum fikih terbagi menjadi 5, sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Hanya teori metode penyampaian hukum fikih menjadi 5 itu baru zaman sekarang, zaman para ulama. Sama seperti tatkala kita mengatakan namanya kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada namanya huruf, ada namanya isim, ada namanya fi'il. Di zaman Nabi ini tidak ada. Ini sekedar, namun fi'il, isim dan huruf ada dalam pembicaraan bahasa Arab. Sama tidak ada bagian bahasa Arab menjadi nahwu dan sharaf. Tidak perlu dibagi seperti ini, hanya metode untuk mempelajari bahasa Arab. Namun nahwu dan sharaf dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi berbicara tentang metode, berbicara tentang metode. Dan ini berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang muncul. Kalau bid'ah-bid'ah yang muncul, maka memang tidak dikerjakan oleh Nabi dan hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Ya, seperti tatkala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian ada orang yang bersin di samping dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar tegur, bukan begini Nabi ajarkan kami doa bersin. Nabi ajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Tidak ada tambah salawat kepada Nabi SAW. Maka kita mengatakan tatkala seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dirangkai dengan salawat, ini bid'ah. Kenapa? Prakteknya tidak ada di zaman Nabi SAW. Tidak ada. Ya. Kalau mau bersalawat silakan bersalawat, namun jangan jadikan rangkaian dalam bersin. Ya. Sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menyebutkan ada orang yang tatkala bersin dia mengatakan alhamdulillah, kemudian dia menyelesaikan surat Al-Fatihah. Hashim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yang mau jawab nunggu dulu, ya. Yang mau jawab ya rahmukallah kan nunggu dulu. Kalau kita tegur kenapa kau baca Al-Fatihah? Siapa yang bilang Al-Fatihah jelek? Al-Fatihah memang baik, namun tidak perlu ente baca seperti itu. Cukup mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nanti kalau Anda mengucapkan Al-Fatihah sampai selesai, nanti ada yang melanjutkan lagi. Waladdallin, amin, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi doa bersih jadi panjang, ya. Jadi kita katakan ini bid'ah, tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya di zaman Nabi. Adapun bahasa Arab, nahwu dan sharaf ada prakteknya, penjelasannya tidak ada di zaman Nabi. Paham? Sama seperti tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sifat ada di zaman Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Para sahabat mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Mereka mentauhidkan Allah dari urusan rububiyah, mereka yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah sendiri yang memiliki alam semesta, hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Mereka yakin hanya Allah sendiri yang berhak untuk disembah, dan mereka yakin bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Antum yakin Nabi memiliki keinginan tersebut? Para sahabat keyakinan tersebut? Berarti ada yang dipraktekkan. Hanya saja penjelasannya terbagi menjadi 3, itu baru muncul belakangan dalam rangka metode pengajaran. Maka ada sebagian orang ahlul bidah di daerah Yordan, ya, daerah sana, daerah Suriah dan Yordan. Dia nulis sebuah buku bahwasanya barang saya bagi tauhid menjadi 3 sama seperti Trinitas. Subhanallah, apakah semua angka 3 sama dengan Trinitas? Apakah semua angka 3 sama dengan apa? Trinitas. Berbeda antara pembagian Trinitas bahwasanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu, ya, atau Allah Ruhul Kudus, ini tidak sama dengan masalah tauhid menjadi 3, karena 3 tauhid ini dipraktikkan oleh Nabi SAW. Siapa yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah? Tidak ada yang ragu. Rasulullah pasti yakin yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mempraktikkan tauhid uluhiyah? Rasulullah SAW tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mentauhidkan asma sifat? Karena Rasulullah SAW yakin tidak ada yang menyamai Allah dari sisi nama-namanya dan dari sisi apa? Sifat-sifatnya. Jadi yang pembagian 3 tauhid menjadi 3 hanyalah dari sisi apa? Metode. Kemudian para ulama juga menyebutkan kenapa timbul pembagian seperti ini?
Timbul bagian seperti ini karena konsekuensi pembelajaran. Karena ada orang-orang yang menyimpang. Sebenarnya syariat ingin tauhid satu kesatuan, tidak perlu dibagi. Saya ulangi. Sebenarnya Islam ingin tauhid menjadi satu kesatuan. Namun karena ada sebagian orang yang salah paham tentang tauhid, sehingga dia hanya mengamalkan sebagian tauhid, sebagian dia selisihi. Maka perlu ada pembagian dalam rangka untuk mengembalikan menjadi satu. Para ulama telah menyatakan barang siapa yang hanya mengamalkan tauhid rububiyah, asma sifat tidak dia imani, kafir atau tidak kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat sementara rububiyah tidak dia yakini, dia kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid uluhiyah, meyakini rububiyah dan asma sifat uluhiyah tidak diyakini, maka dia kafir. Maka ini dalil bahwasanya syariat ingin tiga tauhid ini menjadi satu, bukan untuk memisahkannya, tidak. Jadi pembagian tersebut tujuannya untuk apa? Menjadikan apa? Satu. Karena tidak boleh orang hanya beriman dengan salah satunya. Saya ulangi, pembagian yang dijelaskan oleh para ulama tujuannya untuk apa? Menjadikan satu. Kenapa ada pembagian tersebut? Karena ada sebagian manusia yang beriman dengan sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini sebabnya. Ya, ini sebabnya. Ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, di antara bukti ada sebagian manusia yang beriman dengan sebagian tauhid dan menyimpang sebagian tauhid adalah seperti orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab, Allah berfirman tentang mereka dalam surat Yusuf ayat 106, kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik. Seakan-akan Allah berkata, tidaklah kebanyakan mereka bertauhid kepada Allah tapi mereka berbuat kesyirikan. Lah, ini iman yang mana, syirik yang mana kalau begitu? Di sini butuh pembagian. Ternyata mereka beriman dengan sebagian dan syirik kepada sebagian. Dari sini setelah diteliti tentang tafsiran-tafsiran para sahabat tentang ayat ini, ternyata orang-orang musyrikin Arab mereka beriman tentang rububiyah. Mereka beriman bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Namun waktunya ibadah mereka juga beribadah kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang saleh, kepada Lata dan Uzza. Jadi pembagian tersebut muncul karena konsekuensi adanya penyimpangan. Paham? Sekarang Anda bagaimana menjelaskan bahwasanya orang musyrikin Arab menyimpang? Kalau ditanya, mereka bertauhid atau tidak? Mereka bertauhid. Mereka syirik atau tidak? Mereka juga syirik. Loh, kok bisa bertauhid sekalian syirik? Nah, baru bisa kita jelaskan. Tauhid mereka pada satu bagian, sementara pada tauhid yang lain mereka syirik. Dalam masalah rububiyah, mereka bertauhid, meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Namun dalam masalah penyembahan mereka musyrik. Mereka nyembah kepada Allah dan juga nyembah kepada selain Allah. Jadi otomatis terjadi pembagian tauhid. Paham maksud saya? Sulit atau tidak? Setengah sulit ya. Jadi saya ulangi, perlu diulangi lagi? Perlu diulangi lagi? Perlu katanya. Saya ulangi, terjadinya pembagian tauhid itu konsekuensi dari penyimpangan yang timbul. Ya, Allah menyatakan dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang Arab jahiliyah, mereka menggabungkan antara iman dan syirik. Padahal tidak mungkin bergabung antara iman dengan syirik. Tidak mungkin bergabung antara tauhid dengan syirik. Tauhid dan syirik ya syirik. Berarti dari sini kita tahu, tauhid mereka berarti pada sebagian sisi dan sebagian tauhid yang lain mereka berbuat apa? Syirik. Setelah diteliti ternyata tauhid yang mereka akui adalah yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, hanya Allah yang menciptakan. Setelah diteliti ternyata kesyirikan mereka berkaitan pada penyembahan kepada Allah. Mereka menyembah kepada Allah sekaligus kepada selain Allah. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid ternyata karena penyimpangan tersebut bisa kita bedakan. Ya, tauhid rububiyah dengan tauhid apa? Uluhiyah. Paham maksud saya?